وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد السمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وذريتهم وشيخنا زيني بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نوح وشيخنا محمد أحسن بك شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim At-Tawabin, suatu hari salah seorang sahabat Ansor bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang yang paling mulia?" Apa jawab Rasulullah? "Aktsaruhum dzikra lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu. Ulaika humul atyasu dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Orang yang paling cerdas itu, orang yang paling mulia itu adalah atsaruhum dzikra lil maut, yang setiap harinya selalu banyak ingat dengan kematian. Wa asyaddahum isti'dadan lahu, dan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri di dunia ini untuk menghadapi saat kematian itu dengan memperbanyak amal ibadah, mengoreksi diri, memperbaiki diri, beristighfar dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ulaika humul aktsasu, mereka itulah orang yang paling beruntung, paling mulia, paling cerdas. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah, keluar dengan mendapatkan kemuliaan di dunia, dari dunianya mendapat kemuliaan, dan di akhiratnya mendapat karamah dari Allah. Kita harus menyadari bahwa hidup ini cuma sebentar. Dunia ini bukan tujuan tapi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan untukmu, Allah menjadikan kematian untukmu untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, apapun, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, segala makhluk Allah pasti mengalami yang namanya al-maut, kematian. Dan kematian, al-maut, datang kepada seseorang dengan tiba-tiba, tanpa diduga. Al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datang, bahasa Banjarnya pakajutan, tek, meninggal. Asik ngobrol-ngobrol, meninggal. Asik nyupir, meninggal. Baru tadi belanja di pasar, ke rumah sudah meninggal. Banyak baru main futsal pun meninggal. Banyak terjadi kematian datang tiba-tiba. Dan kita semua tidak mengetahui kapan tibanya kita meninggalkan dunia ini. Yang jelas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seseorang, dimajukan tidak bisa, dimundurkan pun tidak bisa. Sudah ada waktunya, kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana keadaannya, apakah sakit, apakah ditabrak mobil, ataukah jatuh di pesawat, ataukah tenggelam, ataukah terbakar, ataukah bermacam-macam bentuk kematian. Tapi intinya itu sudah Allah atur. Yang kita pikirkan bukan kapan kita meninggal, yang kita pikirkan bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan amal-amal yang soleh, dan ujung akhir kita adalah husnul khotimah. Dan wahuwa a'zamu musibah, sebesar-besar musibah, sebesar-besar cobaan, sebesar-besar ujian bagi setiap manusia adalah kematian. Selama kita masih hidup di dunia, masih bernapas, cobaan yang begitu begini beruntun masih kecil. Ujian terbesar adalah al-maut, yang kita semua akan menemuinya, dan ini disebut dengan nama kiamat sugro, kiamat kecil. Akan tetapi wal ghablatu a'zamu minha, lupa kepada Allah. Di saat sakaratil maut kita melupakan Allah, lalai dari mengingat Allah, jauh dari Allah, bahkan buruk-buruk sangka kepada Allah waktu saat sakaratil maut. Karena dahsyatnya cobaan ujian al-maut, lalu kita memikirkan makhluk, memikirkan dunia, dan buruk sangka kepada Allah, hati kita kosong dari mengingat Allah. Inilah sedahsyat musibah, melebihi kematian itu sendiri. Na'udzubillah. Kenapa? Karena orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang melupakan Allah, ketika saat sakaratil mautnya, buahnya adalah matinya su'ul khotimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardi tamut.
tidaklah mengetahui diri apa yang ia akan kerjakan esok, dan tidak tahu diri ini di bumi mana dia akan meninggalkan dunia ini. Maka itu Nabi ingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'idhan, cukup kematian sebagai nasihat yang terbesar. Ya ibna Adam, tadhhabu ila safari ba'id, wahai anak Adam, engkau akan pergi ke tempat yang jauh. Wa takhruju min manzilika fala tarji'u ilahi abadan, engkau akan keluar dari rumahmu dan tidak akan kembali lagi ke rumahmu. Oleh sebab itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, maka persiapkanlah bekal untuk pergi ke alam akhirat. Sebaik bekal-bekal itu adalah takwa. Fa in kana amaluka khair tarahu khairan, jika amalmu baik maka berbuah kebaikan di alam kuburmu. Fa in kana amaluka syarran fatarahu syarran, jika engkau berbuat kejahatan di dunia ini maka buahnya pun kejahatan juga nanti di alam kuburmu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu maka akan dilihatkan oleh Allah, siapa yang berbuat kejahatan sebesar debu maka dilihatkan pula oleh Allah. Maka itu Nabi ingatkan kita semua, ya ayuhan nas, tubu ilallah qabla an tamut, wabadiru bil a'malis salihat qabla an tusdilu. Hei manusia, segera kau bertobat, minta ampun kepada Allah sebelum datangnya al-maut, dan memperbanyak amal soleh sebelum kau disibukkan dengan sakaratil maut. Ini peringatan, mumpung kita masih sehat, segar, ayo perbanyak tobat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Nanti apa yang kita perbuat di dunia ini buahnya kita dapatkan di dalam kubur dan di akhirat. Dalam kebaikan kita dapatkan kebaikan, dalam kejahatan kita dapatkan kejahatan. Kenapa orang diazab di kubur? Api menyala, kalajengking, ular, siksaan yang dahsyat. Itu adalah akibat dari perbuatan pekerjaan kita waktu hidup di dunia ini, dosa dan kesalahan kita. Maka itu dengan segera bertobat, dengan segera minta ampun, membersihkan dosa-dosa kita. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu, orang yang bertobat dari dosanya sama tidak berdosa. Makanya itu Nabi ingatkan kepada kita, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kubur adalah pertama tempat dari tempat akhirat. Awal kita menemui akhirat, setelah kita tinggalkan dunia pindah ke alam barzah, itulah pertama tempat di akhirat. Dan kubur akhir dari tempat di dunia ini. Faman nada minhu fama ba'dahu aisaru, maka barang siapa selamat di alam kubur, maka sesudahnya lebih mudah selamatnya. Kalau di alam kuburnya selamat, enak, nyaman, tenang, tentram, damai, otomatis di akhiratnya lebih. Wa illam tandu minhu fama ba'dahu asyaddu,
Dan jika tidak selamat sesudahnya, lebih dahsyat lagi nanti. Jadi kalau di kuburnya tersiksa, terajab, maka di akhiratnya lebih lagi. Abu Laits As-Samarkandi, beliau mengingatkan kepada kita, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, ingat, rumah awal akhirat adalah permulaan akhirat alam barzah. Bila di alam kubur kita nikmat, nyaman, tentram, damai, otomatis di akhiratnya akan mendapatkan surganya Allah. Di kuburnya disiksa, diazab, otomatis di akhiratnya siksa lebih pedih lagi. Allahu Akbar. Nah, Abu Laits As-Samarkandi beliau mengingatkan kepada kita, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, maka hendaklah, kata beliau, bil muhafazati ala shalah was sadaqah wa qiraatil Quran wa kasratit tasbih. Hendaklah dengan memelihara salat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak tasbih. Yang demikian menerangi kubur dan meluaskan kubur. Jadi ada beberapa amalan supaya kubur kita terang, luas, lapang. Yang pertama, memelihara sholat, terutama sholat 5 waktu. Ini yang kita jaga. Maka itu para jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah dalam satu peristiwa besar di bulan Rajab malam 27 sampai ke Arasy Rabbani. Allah menghadiahkan kepada Rasulullah dan kita semua salat 5 waktu. Untuk apa Allah hadiahkan salat ini? Kalau perintah ibadah yang lain turun wahyu, puasa turun wahyu, zakat turun wahyu, haji turun wahyu. Salat langsung Allah mengundang Rasulullah sampai ke Arasy. Bukan berarti Allah bertempat di Arasy, begitu tingginya kemuliaannya Arasy, dan Allah mengundang Nabi sampai ke Arasy untuk apa? Memberi hadiah, kado terindah untuk kita semua, salat 5 waktu. Untuk apa salat? Allah ingin memberitahu kepada kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, bagaimana cara kita curhat kepada Allah, menyampaikan keperluan, keinginan, harapan, hajatan, bersimpuh di hadrat Allah, bagaimana cara kita berdialog dengan Allah, bagaimana cara kita bertemu Allah, bagaimana cara kita berjumpa dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah, mengadukan antara kita dengan Allah, nggak ada jarak lagi. Maka lewat sholat alatnya. Maka itu Nabi mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau Nabi diundang ke Arasy, kita mi'raj dengan salat.
Mi'raj itu artinya naik. Setiap kita sholat, derajat kita dinaikkan oleh Allah. Setiap kita sholat, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Baik itu sholat 5 waktu atau sholat sunat, makin kita banyak sholat, makin tinggi derajat kita, makin tinggi derajat kita, makin tinggi. Mi'raj, naik, meningkat di hadrat Allah. Kenapa selama ini para jamaah kita sholat tapi tidak merasa nikmat, bahkan terpaksa, karena kita menganggap sholat ini cuma sekedar kewajiban. Kalau enggak sholat berdosa, masuk neraka, diazab. Memang benar Allah mengancam orang-orang yang melalaikan sholat. Di Quran disebutkan, ma salakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka sakar? Apa jawab penghuni neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin, kami orang yang tidak sholat, kami orang yang tidak mau sujud kepada Allah, kami sibuk dengan dunia kami tinggalkan sholat. Bahkan satu waktu saja kita meninggalkan sholat, nama kita dicatat di pintu neraka. Na'udzubillah. Begitu Allah mewajibkan sholat, dan begitu Allah memberi pahala besar bagi orang yang sholat, dengan surga dan segala macam kenikmatannya. Padahal sealaman orang sholat, Allah tidak untung. Seujung kuku tidak bertambah keagungan Allah. Sealaman orang durhaka tidak sholat, seujung kuku tidak mengurangi keagungan Allah. Allah tidak berhajat dengan sholat kita, tidak. Nggak berhajat dengan amal kita, tidak. Nggak berhajat dengan ibadah kita, tidak. Kita berbuat kebaikan kembalinya untuk diri kita, kita berbuat dosa kembalinya untuk diri kita sendiri. Tapi kenapa Allah begitu mengancam orang menelaikan sholat? Karena begitu dahsyatnya sholat, tingginya derajat sholat, mulianya sholat, besarnya nilai pahala sholat, sehingga supaya hambanya sholat, maka diancam kalau tidak sholat. Dan itu bukan untuk Allah, untuk kita. Tapi kadang-kadang kenapa kita sholatnya tidak merasa nikmat, tidak merasa lezat? Dikarenakan pandangan kita, pikiran kita sempit. Kita menganggap sholat itu cuma sekedar kewajiban. Ya, selesai kewajiban sudah, yang penting nggak berdosa. Sehingga sholatnya sejak dulu sampai sekarang ya begitu-begitu saja sholatnya, tidak berubah-ubah sholatnya. Allahu Akbar. Mulai bahari, mulai umur balik sampai 40, 50, ya kakak itu aja. Allah Akbar, sudah pikiran kemana-mana. Kenapa? Karena menganggap sholat ini cuma sekedar kewajiban. Yang penting bila menggawinya kada berdosa, kada masuk neraka, sudah. Ini sebenarnya kesalahan kita. Padahal sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi keperluan kita. Kita butuh sholat. Kenapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang mengatur kehidupan kita siapa? Allah. Tempat kita meminta, mengadu, berhajat kepada siapa? Allah. Sedangkan Allah menjanjikan, kalau kau meminta, kalau kau berhajat, kalau kau bermohon, mintalah kepadaku di dalam sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan, bantuan. Yang bisa membantu hanya Allah. Tidak ada yang bisa nolongin kita, tidak ada. Malaikatkah, jinkah, manusiakah, diri kita, nggak ada yang bisa nolongin kita, nggak ada kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Nggak ada yang memberi rezeki kepada kita selain Allah.
Nggak ada yang menyelamatkan kita daripada azab kubur selain Allah. Tidak ada yang membebaskan kita daripada api neraka selain Allah. Tidak ada yang lain. Kita berhajat kepada Allah, maka hajat tersebut kita minta di dalam salat. Salat itu adalah alat pertemuan, perjumpaan seorang kekasih dengan yang dikasihinya, dicintainya, berasik-asikan. Maka Allah hadiahkan salat agar kita bisa berjumpa Allah, bertemu Allah, berdialog dengan Allah di dalam salat. Maka itu Nabi katakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika kita salat, ketika orang beriman salat, mata tunduk ke sejadah, anggota badan menghadap Baitullah, tapi hatinya naik ke aras Rabbani, bermesraan, berasik-asikan dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah. Orang salat sedang naik di hadrat Allah, orang salat sedang di hadrat Allah, bersama Allah, mi'raj, meninggalkan dunia, meninggalkan alam, bahkan meninggalkan arasy. Dia hanya dengan Allah bermesraan. Allahu Akbar. Dan di dalam salat Allah meninggikan derajat. Andaikan diumumkan, para pegawai, contoh, besok Presiden Republik Indonesia akan mengundang kalian untuk menaikkan pangkat kalian dan gaji kalian. Siapkan pakaian yang rapi, jas yang neces, perempuan bagi yang rapi. Diumumkan hari ini, si anu dipanggil, besok akan bertemu dengan presiden. Untuk apa? Pangkatnya dinaikkan beberapa tingkat. Belum besok baru mendengar kabar, pegawai ini pasti gembira. Oh, aku akan dinaikkan pangkat, ketemu sama presiden, dinaikkan pangkatku. Aduh, bahagia. Baru pangkat dunia yang gak ada artinya. Bagaimanakah yang menaikkan pangkat bukan makhluk, bukan ciptaan, tapi penciptanya. Lewat sholat, lewat panggilan azan para jamaah, Allah memanggil, Allah mengundang kita untuk berjumpa dengan Allah. Allah mengundang kita untuk menaikkan derajat, untuk memberikan keberuntungan dunia akhirat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menemukan kemenangan. Orang beriman baru mendengar azan gembira. Kenapa? Akan diundang untuk bertemu Allah. Azan itu undangan dari Allah. Ulangi, azan itu undangan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, semuanya kecil tinggalkan semuanya, besarkan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan orang sholat ini salah satu orang yang menjaga sholat dan memelihara sholat, salah satu penyebab pembebas siksa kubur. Artinya di kuburnya tidak diazab. Kalau nggak diazab dapat rahmat bagi siapa? Yang menjaga sholat, yang memelihara sholat, tapi bukan mengerjakan sholat ya. Aqimis sholat, yang mendirikan sholat, bukan malus sholat, bukan mengerjakan sholat. Mengerjakan dengan mendirikan tuh beda. Kalau mengerjakan yang penting nggawe sudah kayak apakah. Ini mendirikan. Nah, mari kita lihat kabar dari Rasulullah lewat hadis qudsi. Ternyata di dalam sholat kita sedang berdialog dengan Allah. Biar kita salat kita nikmat, terutama di dalam kita membaca surah Al-Fatihah, sab'ul masani, 7 puji-pujian. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
tidak sah salat seseorang kalau di dalam salatnya walaupun sudah 29 juz baca ayat, baca Quran, tapi Fatihah enggak dibaca, enggak sah. Walaupun enggak baca ayat yang lain tapi Fatihah dibaca, sah. Nah, apa kata Allah dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim? Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'al. Aku membagi salat untukku dan untuk hambaku dua bagian, sebahagian untuk hambaku, sebahagian untukku. Jadi di dalam satu ada dua bagian, bagian untuk Allah, bagian untuk kita, kata Allah. Wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Apa kata Allah selanjutnya dalam hadis qudsi? Apabila hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi sunnah lebih dahulu kita membaca, walaupun tidak tamat surah Al-Fatihah, tapi sunnah membacanya dengan suara pelan bagi imam. Idza qara'atal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila kau baca Quran, baca Al-Fatihah, baca Quran, maka lebih dahulu berlindunglah kepada Allah dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan tinggalkan sebelum membaca Fatihah, membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena syaitan dalam satu jam menggoda. Dia nggak ingin orang naik ke hadrat Allah, ingin mi'raj, maka digodanya dengan bermacam cara. Maka dahului kita minta kepada Allah pertolongan agar Allah melindungi kita dari godaan syaitan, wabil khusus di dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila ujar Allah, hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah, kita hayati maknanya, yang maha pengasih maha penyayang. Dengan Allah, kita ini nggak bisa sholat kalau tidak dengan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Kasih Allah untuk alam semesta ini, sayang Allah untuk hamba Allah yang beriman di akhirat. Selanjutnya kita menyambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika itu Allah langsung menjawab. Para jamaah, Allah langsung menjawab. Apa kata Allah kepada hambanya yang salat? Hamidani abdi, hambaku, kau telah memuji aku. Allah senangnya luar biasa. Siapapun yang salat, orang yang alim, yang enggak alim, yang ahli maksiat, ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Rabb pencipta alam semesta, langsung Allah menjawab si hamba yang salat dengan kalimat Hamidani abdi, hambaku, kau telah memujiku. Selanjutnya ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, wahai Rabb yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi kita membaca pun bukan hanya di bibir, dihayati maknanya. Usahakan Bu, Pak, luangkan waktu di rumah, pahami surah Fatihah, pahami artinya supaya lebih nikmat. Jangan asal dibaca aja, pahami artinya, bila perlu maknanya yang mendalam, sehingga orang yang paham makna di dalam membaca dalam sholat lebih cepat khusyuknya, lebih membantu khusyuk daripada tidak memahami makna. Nah, cari waktu kosong.
adakan buku terjemah Al-Quran, diulungkan waktu, jangan kurucok kujok sana kujok. Nonton TV 2 jam tahan, coba waktu 2 jam nonton TV itu baca Quran, telaah tafsirnya, pelajari agama, jangan kosong dari ngaji, baca Quran, baca buku agama, telaah, pahami maknanya. Jangan sampai mati nang kakak ini aja sembahyang kita kayak itu aja, kan ada peningkatan, rugi. Ar-Rahmanir Rahim, kita meresapkan dalam jiwa bahwa Allah yang maha pengasih. Bukti kasih Allah di seluruh tubuh nih, jasmani dan rohani. Sayang Allah, Allah tuntut kita beramal, beribadah untuk taat kepada Allah. Maka ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku, kau telah menyanjungku. Bayangkan Bapak Ibu, kita sedang berdialog dengan Allah. Selanjutnya ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, engkaulah ialah raja di raja hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat, ngerinya hari kiamat, yang menentukan selama tidak Allah, raja di raja, penguasa hari kiamat. Dengan penuh perasaan kita membacanya, Maliki Yaumiddin. Apa kata Allah menjawab? Majjadani abdi, hambaku, kau telah mengagungkan aku. Selanjutnya apa bacaannya? Kepada jamaah, apa yang kita baca teh selanjutnya? Sama-sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ketika kita mengucap iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Hanya engkau, maksudnya apa secara umum? Hanya engkau tujuan kami satu-satunya. Hanya engkau yang kami cintai ya Allah. Hanya engkau yang kami agungkan ya Allah. Iyyaka na'budu, ketika kita mengucap iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami menyembah, maka waktu itu berazam di dalam hati kita, berniat sungguh-sungguh dalam hati, iyyaka na'budu, untuk menjadi hamba Allah, untuk mentaati segala apa yang diperintah oleh Allah, untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Niatkan waktu itu, iyyaka na'budu, hanya saja kepada engkau kami beribadah, hanya saja engkau yang kami taati, patuhi segala perintahmu kami taati ya Allah, segala laranganmu kami jauhi ya Allah, kami hambamu ya Allah. Iyyaka na'budu, ini hambamu yang tunduk kepadamu, yang menujumu, yang mencintaimu, yang beribadah kepadamu, yang ingin mentaati perintahmu dengan tekad yang sungguh-sungguh, ingin mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Iyyaka na'budu, sambungannya apa? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong selain engkau ya Allah. Iyyaka na'budu, sungguh kami bersungguh-sungguh ingin jadi hambamu, ingin taat kepadamu ya Allah, ingin beribadah kepadamu ya Allah, ingin menjauhi segala laranganmu ya Allah, segala perintahmu ya Allah. Tapi ya Allah, kami tidak sanggup melaksanakan perintahmu. Wa iyyaka nasta'in, kalau tidak engkau beri pertolongan ya Allah, kami bisa taat kepadamu hanya dengan pertolonganmu. Kami bisa menggerakkan badan kami dengan tolongmu. Kami bisa salat dengan pertolonganmu, hidayah bantuanmu ya Allah. Kami bisa berbaik ini semata-mata karena pertolonganmu. Kami bisa menghindarkan maksiat karena pertolonganmu ya Allah.
tanpa pertolonganmu nggak bisa apa-apa kami ya Allah. Tanpa tolongmu ya Allah kami sesat ya Allah. Tanpa tolongmu ya Allah kami nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah. Inilah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Rasul mengkabarkan kepada Sayyidina Ali, hai Ali, Jibril baru datang mengkabarkan kepadaku makna la haula an maksiatillah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menghindarkan diri dari berbuat dosa dan maksiat. Bayangkan, sekaliber Rasulullah yang luar biasa ngajarin kepada umatnya bahwa beliau sendiri tidak bisa menghindarkan maksiat. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, kalau tidak dengan bantuan Allah. Jadi kita tidak maksiat, tidak berbuat dosa, tidak melanggar perintah Allah bukan karena iman kita yang tebal, bukan. Bukan karena ilmu kita yang banyak, bukan. Bukan karena wirid-wirid kita, bukan. Tapi kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita bisa meninggalkan maksiat semata-mata Allah lah yang menghindarkannya, Allah lah yang menolongi aku, Allah lah yang menjauhkan aku dari maksiat. Tanpa tolongnya Allah, kok nggak bisa menghindarkan maksiat ini? Ini perasaan di dalam batin kita. Wala quwwata bitta'atillah illa billah, ay illa bi'aunillah. Dan tidak kuat kuasa untuk ibadah, untuk taat, untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ini mesra dalam diri. Nah, pernyataan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau tujuan kami, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa iyyaka nasta'in. Dan kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu, tanpa hidayahmu, tanpa bantuanmu ya Allah. Ini adalah ubudiyah yang paling tinggi derajatnya. Sifat kehambaan yang paling tinggi derajatnya adalah seorang hamba yang berniat sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Kita jawab dengan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya engkau yang kami taati, kami patuhi. Kami ingin jadi hambamu yang taat, yang patuh ya Allah. Tapi ya Rabb, wa iyyaka nasta'in, tolongi kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Kami nggak ada apa-apanya, kami ini nggak ada apa-apanya. Kita memandang diri ini nggak ada apa-apanya, nggak ada kemuliaan sedikit pun, nggak ada kehebatan sedikit pun, seujung kuku nggak ada apa-apanya ya Allah. Tanpa dengan pertolonganmu, tanpa dengan kasih sayangmu, tanpa dengan rahmatmu, kita merasa paling hina, paling dina. Inilah sifat tawadu. Kita merasa hina, inilah hakikat tawadu. Sekali lagi, ini hakikat tawadu seorang hamba kepada Allah. Tujuannya sebagai hamba Allah. Yang namanya hamba ini nggak memiliki apa-apa, ampun petuanannya, kita hamba Allah. Dan derajat yang paling tinggi hamba Allah, Nabi hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan ya Allah akan hambanya ya Rasulullah. Inilah makam tawadu. Tawadu itu apa? Tidak memiliki apa-apa.
nggak ada kemuliaan. Kita ini hina kalau mulia, kemuliaan Allah. Kita ini bodoh kalaupun ilmunya Allah. Kita ini nggak melihat, kalaupun melihat tajalli basarnya Allah. Kita ini nggak punya daya kalau bergerak, kenampakan kudrat iradatnya Allah. Kita ini miskin, nggak punya apa, kalaupun ada rumah, kekayaan, ini kekayaan miliknya Allah. Mana kita nggak ada apa-apanya. Ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini bagianku, iyyaka na'budu, ini bagianku, kata Allah. Aku memang disembah, diagungkan, dipuji, disanjung. Wa iyyaka nasta'in, ini bagian hambaku, bagiku berhak untuk memberikan pertolongan, memberikan bantuan, tuntunan, bimbingan kepada hambaku yang minta. Hambaku minta apa? Selanjutnya kita membaca ayat berikutnya apa? Apa para jamaah? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang lurus ya Allah, jalan yang istiqomah. Mustaqim itu ya istiqomah, yang lurus. Makanya Abah Guru, tidak ada doa yang paling dahsyat dalam Al-Quran ya Abah Guru, melainkan minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Sidin menganjurkan setiap sujud, lebih-lebih sujud terakhir, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dengan kasat doa, dijaharkan di mulut, tapi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya apa sambungannya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ialah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Kita minta tunjuki kepada Allah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Sekali lagi, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Apa itu? Dalam ayat yang lain Allah mengkabarkan jalan yang mana? Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallah wa kafa billahi alima. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa? Kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasula, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dalilnya iyyaka na'budu, dan bisa taat wa iyyaka nasta'in dengan tolongnya Allah. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka yang taat tadi bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi-nabi.
wabil khusus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassiddiqin, orang-orang yang siddiqin, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para aulia Allah, kutub, ghaus, abdal, atqiya, rukaba, nujaba, para wali-wali, Asy-Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, Asy-Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani, Asy-Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjiri, Abah Guru Sakum, para aulia Allah yang lain, wasyuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sahabat-sahabatmu yang terbaik. Nah, artinya nanti kalau kita meninggal dunia, kita meninggalkan alam dunia menuju alam barzah. Di alam barzah kita berkumpul dengan para nabi-nabi, para wali-wali, para syuhada. Di akhirat kumpul dengan para nabi-nabi, para wali-wali, para syuhada, orang-orang yang soleh berkumpul dengan Rasulullah. Ini janji Allah. Dzalika fadlun minallah, lah karunia terbesar dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan Allah maha tahu, cukup bagi Allah maha tahu siapa hambanya yang taat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, bukan dan orang yang kau murkai, bukan, dan orang yang engkau sesatkan, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang yang durhaka kepada engkau, bukan itu ya Allah. Apa jawab Allah? Hadza li abdi wa li abdi masal. Ini untuk hambaku. Jadi dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang dia minta ku kabulkan Allah. Lalu kita jawab amin, kabulkan ya Allah. Surah Al-Fatihah datang dari siapa? Allah. Ayat Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini dari Allah. Allah yang ngajarin kita untuk meminta kepadanya dengan cara ini. Yang menyuruh kita untuk membaca surah Al-Fatihah dalam salat, Allah. Bacaannya dari Allah. Tentu yang mengabulkannya siapa? Allah. Cukup dengan Fatihah kita hayati, kita akan selamat dunia akhirat. Dihayati benar-benar dari kalimat iya, dari awal kita sedang berdialog dengan Allah, memuji-muji Allah. Allah memuji-muji diri, gembira dengan dipuji-puji hambanya. Saking dipujinya, apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami tolong. Hadza li abdi, hadza baini wa baina abdi. Ini untukku dan untuk hambaku. Untuk hambaku apa yang dia minta? Apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bagi hambaku, ini untuk hambaku, apa yang kau minta ku kabulkan Allah. Tapi bacaannya dihayati, diresapi, dan kita mengulang-ulang minimal setiap hari 17 kali. Dihayati, diresapi maknanya. Surah Al-Fatihah datangnya dari Allah. Yang suruh baca ini Allah Ta'ala, caranya pun Allah Ta'ala. Yang ngabulkannya siapa? Allah terus minta kita ihdinas siratal mustaqim. Allah kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang nyuruh. Bahkan yang menggerakkan mulut ini siapa? Allah. Yang menyuarakannya siapa? Allah juga. Maka insya Allah Allah akan kabulkan. Nikmati salat. Allahu Akbar. Makanya pada jamaah, di setiap salat pergantian rukun, dari ruku Allahu Akbar, berdiri sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, duduk sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa sering Allahu Akbar? Namanya takbir intiqal,
takbir intikal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, ada kalimat Allahu Akbar. Kenapa demikian? Ternyata yang namanya syaitan justru di dalam sholat dia habis-habisan menggoda. Jangan disangka orang satu aman dari goda. Oh, setan nggak goda orang di diskotik, ngapain goda lagi, sudah kawan sidin, ngapain lain uyuhi membuang energi di diskotik menggoda. Di tempat orang maksiat ngapain lagi buang energi. Setan goda orang-orang yang sholat habis-habisan. Kenapa? Sebab orang yang sholat dia sedang bersama Allah, dia tidak ingin orang itu bersama Allah, maka dia masuk dalam pikiran, dalam hati orang yang sholat agar mengalihkan pikiran hatinya jangan menghadap Allah, biar jasadnya yang menghadap kiblat, matanya tunduk ke sejadah, mulutnya membaca, tapi hatinya berpaling dari Allah. Kenapa? Hatinya menghadap pasar, hatinya menghadap jualan, hatinya menghadap laki, hatinya mikirin anak dan istri, hatinya menghadap gawian, hatinya menghadap problem. Jadi bukan Allah yang dihadapinya, tapi hatinya menghadap kepada yang lain. Sehingga tujuannya supaya dia jangan mi'raj, tetap di bumi. Cuman jasadnya saja yang salat, tapi hatinya tidak mi'raj kepada Allah. Maka itu Allah ngajarin kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa Allahu Akbar. Kenapa? Ketika itu masuk godaan, kita kikis, kita counter dengan kalimat Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Ada lagi masuk godaan, Allahu Akbar. Itu tujuannya membesarkan Allah dalam hati. Bayangkan para jamaah kalau kita disuruh menghadap seorang presiden, ketemu presiden mau memberikan pangkat tadi kepada kita, pangkat yang tinggi, tapi kita cara menghadapnya nggak benar. Belakang kita membelakangi presiden, nah kita memilih yang lain, ada macam-macam, ada penari, ada itu, kita memilih penari mah. Presiden ngomong macam-macam, kamu apa yang kamu hajatkan, tapi kita sambil ngomong, presiden sedang minta ini tolongnya ulun, tapi sambil nonton orang yang nari, ada yang ngobrol begitu begini. Kira-kira diberi pangkat tidak? Kurang ajar aja presiden menghadap aku tapi membalik belakang, ngomongnya doang, bukan diberi pangkat, malah dimarahi sama presiden. Nah, begitulah hati kita ini. Hati kita tempat Allah menatap hati, jiwa, batin, tempat Allah memeriksa, mengontrol. Hati yang dipandang oleh Allah, selain fisik dipandang, tapi hati pusat utama. Maka bagaimana agar hati kita terfokus kepada Allah, tertuju kepada Allah, terarah kepada Allah? Maka pahami bacaan Al-Fatihah. Bagaimana hati terfokus kepada Allah? Maka isi hati dengan zikrullah, zikir hati Allah. Bagaimana hati terfokus kepada Allah? Sadar kau sedang berhadapan dengan Allah. Kalaupun ada godaan muncul, kembalikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepis itu semua dengan Allahu Akbar, dan hayati makna kau sedang berhadapan dengan Allah. Wajar Pak, dalam salat ada godaan udian. Oh, kalau begitu daripada kacau pikiran kemana-mana, mendingan nggak sholat. Oh, mana sudah nggak sholat, mana pikiran kacau kata sembahyang. Lebih baik walaupun sholat, walaupun kacau pikiran, tapi sholat lebih baik daripada mana kata sembahyang, mana kacau pikiran. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban itu dulu, betul, tapi mari kita tingkatkan bagaimana agar merasakan nikmat dan mesranya sholat. Barangkali ini dulu pelajaran kita sore ini. Kita akan bahas lebih mendalam lagi bagaimana untuk meningkatkan nikmatnya sholat, dan bagaimana agar wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebab yang berperan waktu kita akan meninggallah hati. Kita akan membahas lebih mendalam lagi pada pengajian Sabtu berikutnya, insya Allah. Mari mulai hari ini, malam ini, perbaiki sholat kita. Jadikan sholat tempat munajat, tempat kita berdialog. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Ayo kita mi'raj,
kita sedang mi'raj di hadrat Allah, kita sedang bermesraan dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah. Jasadnya saja terlihat di bumi, tapi rohaniah kita di hadrat Rabbani. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nikmat salat itu kalau kita mengerti rahasia di balik itu, berjumpa Allah, bertemu Allah.